Assalamualaikum, hai semua. Masih di catatan istimewa. Indonesia merupakan salah satu wilayah di Asia yang paling menjadi perhatian dunia secara signifikan karena kombinasi dari sumber daya alam yang melimpah dan posisi strategisnya. Oleh karena itu, dalam sejarah, beberapa negara di dunia bersaing untuk menguasai wilayah ini. Di antara negara-negara yang bersaing tersebut, Belanda merupakan negara yang berhasil mempertahankan pengaruhnya dan paling lama menduduki wilayah Indonesia sejak abad 17. Selama periode Perang Napoleon, pendudukan Belanda di Jawa tidak hanya dihadapkan pada pertentangan dengan warga lokal, tetapi juga menghadapi ambisi Inggris yang ingin merebut Jawa untuk mengambil alih kekuasaan. Apakah Inggris berhasil merebut kekuasaan Belanda di tanah Jawa? Berikut kami ulas seputar penjajahan Inggris di tanah Jawa versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Pada tahun 1810, Thomas Stamford Raffles ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda oleh pemerintah Inggris. Ia memimpin ekspedisi militer yang terdiri dari pasukan Inggris, India, dan sekutu pribumi. Raffles dan pasukan Inggris tiba di Jawa pada tanggal 29 Januari 1811, upaya untuk merebut Jawa dari tangan Belanda selama Perang Napoleon. Pada tanggal 4 Agustus 1811, pasukan Inggris di bawah pimpinan Raffles ini mendarat di Teluk Cilincing, dekat Batavia yang sekarang Jakarta. Mereka berhasil merebut Batavia setelah pertempuran dengan pasukan Belanda di bawah komando Jenderal Jansen. Setelah merebut Batavia, pasukan Inggris melanjutkan penaklukan ke Jawa Tengah dan Timur. Mereka menghadapi perlawanan dari pasukan Belanda dan pemberontakan lokal, tetapi akhirnya berhasil memenangkan pertempuran dan merebut wilayah-wilayah penting seperti Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta. Setelah merebut Jawa, Raffles mendirikan pemerintahan Inggris di pulau tersebut. Ia memperkenalkan kebijakan-kebijakan baru yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Jawa, termasuk reformasi administratif, pendidikan, dan pertanian. Selain sebagai administrator kolonial, Raffles juga memiliki minat dalam sejarah, budaya, dan ilmu pengetahuan alam. Ia mengumpulkan berbagai artefak dan spesimen alam dari wilayah yang dikunjunginya, dan juga menulis beberapa karya penting, termasuk The History of Java, yang merupakan studi penting tentang sejarah dan kebudayaan Jawa. Thomas Stamford Raffles memiliki beberapa alasan dan motivasi dalam usahanya untuk merebut Jawa dari Belanda. Yang utama karena potensi ekonomi. Bagi Raffles, potensi ekonomi yang besar didominasi di Pulau Jawa. Pulau ini dikenal sebagai pusat perdagangan yang kaya dan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Raffles berharap dapat mengambil keuntungan dari sumber daya alam dan perdagangan di pulau ini untuk kepentingan Inggris. Alasan lain karena strategi militer. Selama Perang Napoleon, Belanda diduduki oleh Prancis yang merupakan musuh Inggris. Raffles melihat kesempatan untuk merebut Jawa dari Belanda selama kekuasaan mereka melemah. Dengan merebut Jawa, Inggris dapat memperkuat posisinya di Asia Tenggara dan membatasi pengaruh Prancis di wilayah tersebut. Begitupun kebijakan pemerintahan termasuk bagian dari alasan. Raffles memiliki visi untuk memperkenalkan kebijakan yang lebih maju dan progresif di Jawa. Ia berharap dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Jawa melalui reformasi, administrasi, pendidikan, dan pertanian. Alasan satu lagi, karena ambisi pribadi. Raffles memiliki ambisi untuk membangun reputasi dan karirnya sebagai seorang administrator kolonial yang sukses. Merebut Jawa dari Belanda akan menjadi pencapaian yang besar
dan dapat meningkatkan posisinya dalam pemerintahan Inggris. Dalam operasi ini, Thomas Stamford Raffles memberikan beberapa sumbangsih yang signifikan untuk kemajuan Jawa selama masa pemerintahnya, seperti kebijakan administratif. Raffles melakukan reformasi administratif yang signifikan di Jawa. Ia memperkenalkan sistem pemerintahan yang lebih efisien dan transparan, termasuk pembentukan Dewan Hindia yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan. Raffles juga memperkenalkan sistem pengadilan yang lebih adil dan memperkuat sistem hukum di Jawa. Yang lain sumbangsih pendidikan. Raffles mendukung pendidikan di Jawa dengan mendirikan sekolah-sekolah baru dan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat Jawa. Ia juga mendirikan institusi Jawa yang bertujuan untuk mempelajari bahasa, budaya, dan sejarah Jawa. Demikian pula sumbangsih dalam pertanian. Raffles memperkenalkan kebijakan dan teknik baru dalam pertanian di Jawa. Ia mendorong pengembangan pertanian komersial dan memperkenalkan tanaman baru seperti kapas dan tebu. Raffles juga berusaha meningkatkan kualitas produksi pertanian dengan memperkenalkan metode baru dalam budidaya tanaman. Yang tak kalah menarik adalah penelitian dan pengumpulan informasi. Raffles memiliki minat yang besar dalam penelitian dan pengumpulan informasi tentang Jawa. Ia mengumpulkan artefak, spesimen alam, dan informasi tentang budaya dan sejarah Jawa. Hasil penelitiannya terdokumentasikan dalam karya-karyanya, termasuk The History of Java, yang memberikan wawasan penting tentang sejarah dan kebudayaan Jawa. Meskipun Raffles hanya memerintah di Jawa untuk waktu yang relatif singkat, sumbangsihnya dalam bidang administrasi, pendidikan, pertanian, dan penelitian memberikan dampak yang signifikan pada kemajuan Jawa pada saat itu, bahkan berkelanjutan hingga saat ini. Namun penting untuk dicatat bahwa meskipun Raffles berhasil merebut Jawa pada awalnya, Belanda akhirnya mengambil kembali kendali atas pulau tersebut setelah jatuhnya Napoleon. Meskipun demikian, pengaruh Raffles dalam memperkenalkan kebijakan progresif dan penulisan sejarah Jawa tetap berdampak hingga saat ini. Demikian seputar penjajahan Inggris di tanah Jawa versi catatan istimewa. Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar penjajahan Inggris di Indonesia, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys. Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.